Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali di hari ke-9 kita mengadakan doa puasa untuk pengurapan Roh Kudus. Mari kita lebih lagi mencas di hadirat Tuhan, karena di seluruh dunia banyak orang-orang Kristen, jiwa-jiwa yang menanti-nantikan Roh Kudus, yang memperingati, bahkan masih mengambil doa puasa 10 hari untuk pencurahan Roh Kudus. Mari saudara, kita naikkan satu pujian mengenai Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Oh, mengalirlah Roh Kudus, jamah hati kami, mengalirlah dengan kuat kuasa-Mu, bebaskan kami yang terbelenggu. Mengalirlah, penuhi bejana hati ini, betul penuhi lagi bejana hidup kami, Tuhan. Sikada bala 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 bala, hikana dahara kana kalabata sandara hikana labayaso. Terima kasih Tuhan, Kau berikan penolong dan penghibur yang menyertai. Kaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Kau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Kau terus Tuhan menyertai, membawa kami sampai kesudahan zaman. Biar Roh Kudus-Mu berkarya dalam hidup kami sepenuh-penuhnya. Biar kami lebih lagi dipenuhi oleh urapan-Mu yang baru. Berikan hati yang baru, pikiran yang baru. Berikan kehidupan yang baru di depan kami. Kami tutup semua dosa-dosa kami. Kami tutup semua celah-celah hidup kami. Biar kami terus Tuhan dimurnikan, dikuduskan, disucikan, dilayakkan untuk menghampiri tahta-Mu, bukan tangan yang kotor, tapi dengan tangan yang bersih dan hati yang tulus dan murni. Kami boleh datang. Siapakah yang boleh datang ke gunung-Mu yang kudus, Tuhan? Hanya orang yang tangan yang bersih dan hatinya tulus dan murni yang boleh datang menghampiri-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, tempat kediaman kami, kerinduan kami hanya di dalam hadirat-Mu.
Kami selalu rindu akan pelataran-pelataran-Mu, di dalam rumah-Mu, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bahagia, kami sukacita, kami senang. Kami selalu merindukan Engkau, merindukan jamahan-Mu, biar hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, di hari ke-9 kami merayakan hari pencurahan Roh Kudus, menanti-nantikan urapan yang baru, yang belum dibaptis Roh Kudus mengalami jamahan, dibaptis. Mintalah, maka Tuhan akan memberikan dengan cuma-cuma, karena air kehidupan itu sudah diberikan 2000 tahun yang lalu, dan kita saat ini menerima kuasa yang dari tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengar sebagian daripada pesan-pesan-Mu di ujung akhir zaman ini Bapa. Nah, kami boleh Bapa berwaspada dalam hidup ini, berjaga-jaga dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Sangat mengucap syukur kita boleh terus terhubung di dalam roh Tuhan. Dan semua saudara yang juga merindukan hadirat Tuhan, merindukan jamaah Tuhan, merindukan pemulihan, merindukan pembalikan keadaan, merindukan apapun juga yang lebih baik lagi ya. Karena kita mempunyai Tuhan yang dinamis. Karena Roh Kudus itu ibaratnya dinamitnya Tuhan. Kuasa Tuhan diberikan pada kita untuk mengubah nasib, mengubah keadaan, mengubah kehidupan kita. Ada satu perubahan pemulihan yang terlihat nyata di mata Tuhan dan di mata manusia. Yang bisa kita ubah hati kita, diri kita, yang bisa kita matikan kedagingan kita dan hidup dalam roh, itu pilihan. Ya, kalau saudara tidak mampu, tidak sanggup, minta pertolongan Roh Kudus untuk kita hidup benar, hidup kudus dan melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan berikan firman-Nya pada hari yang ke-9 kita mengadakan doa puasa pengurapan Roh Kudus. Kita baca di dalam Yehezkel 36. Ini saya dapatkan ayat ini, roh saya tuh sangat bersuka cita karena yes, ini Tuhan. Ayat yang ke-26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Puji nama Tuhan saudara. Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia tahu ketidakmampuan kita untuk mengubah hati ya. Ada hati yang keras, ada hati yang membatu ya, seperti tanah hati saudara ya. Ada 4 tanah hati, tanah yang berbatu-batu, semak, duri, tanah yang di pinggir jalan ya, ada tanah yang subur ya. Pada saat hati kita, izinkan Roh Kudus menggarap ya hati kita, sehingga tanah hati kita tanah yang gembur, tanah yang subur, di mana setiap benih firman, di mana setiap nasihat, di mana setiap apapun bisa bertumbuh, berbuah lebat ya, berakar kuat di dalam Tuhan, dalam firman dan kuasa Roh Kudus, dan kita mendapati hidup kita berbuah dan manis adanya buah kita, tidak asam, tidak kecut ya, tapi manis buah kita, dan Tuhan merasakan, dan orang sekeliling kita melihat perubahan kita. Orang di sekeliling kita melihat, kok kamu berubah ya, dulu yang pemalas sekarang rajin, dulu mah jutek tuh judes ya, sekarang ramah ya saudara. Ada perubahan-perubahan banyak saudara, yang orang lain merasakan, orang lain melihat, dan orang lain menikmati. Dulunya pelit, kikir, semua hidup untuk diri sendiri, aku lagi, belanja untuk aku lagi, beli untuk aku lagi. Tetapi saatnya ada perubahan, ada Roh Kudus yang mengubah hati, mengubah sifat, mengubah karakter, sehingga dia bisa membagi. Itu contoh ya, ciri-ciri orang yang sudah penuh Roh Kudus. Ada buah-buahnya yang terlihat dan menghasilkan ya. Jadi puji nama Tuhan, firman ini begitu indah saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat, hati yang nurut, hati yang selalu dinasehatin iya dan lakukan. Bukan iya tidak lakukan, itu taat. Iya dan melakukan. Jangan seperti Saul, dikasih tahu sama Samuel tapi tidak taat ya. Apa gunanya korban, apa gunanya saudara memberi persembahan tapi tidak punya hati yang taat. Ngeyel-ngeyel, masih membantah-bantah, tidak melakukan ya, itu tidak taat.
Akhirnya Tuhan buang Saul, digantikan dengan Daud, mempunyai hati yang baru, hati yang taat. Daud ini penyembah yang benar, ya, penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun pernah jatuh dalam dosa, tapi bangkit kembali meminta ampun sama Tuhan. Dan ayat selanjutnya, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menuruti segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Itu yang penting. Jadi roh Tuhan diberikan pada kita dalam batin kita supaya kita hidup dalam ketetapannya, dalam peraturannya, dan melakukannya. Ya, bukan kita hidup dalam ketetapan Tuhan, tahu firman, mengerti firman, tapi tidak melakukannya, sama dengan bohong, sama dengan sia-sia. Ciri orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan ialah menjadi pelaku firman, melakukan kebenaran firman. Itu cirinya. Bagaimana mungkin kita bilang kita cinta Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus, ya, tetapi bertolak belakang, ya, sifatnya, karakternya, tabiatnya, waduh, masih tidak benar, hidup dalam kecemaran, hidup di dalam dosa. Ya, itu tidak mencerminkan, tidak mencirikan dia hidup dan melakukan firman Tuhan. Ayat selanjutnya, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Ya, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Jadi pada saat saudara hidup benar, hidup kudus, dan Tuhan melepaskan segala dosa dan kenajisan kita, maka timbal baliknya, akibatnya, oleh sebab itu Tuhan memberikan menumbuhkan gandum, memperbanyaknya. Kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah dari rohani, kelimpahan hati, kelimpahan karakter, sampai kelimpahan jasmani. Diberkatin apa saja yang kita lakukan, diberkati Tuhan, membuahkan sampai berkat keuangan, ekonomi Tuhan akan tumbuhkan. Anak-anak kita pekerjaannya diberkati, ya, semua yang kita usahakan diberkatin, baik semua pelayanan, keluarga, usaha, pekerjaan diberkatin karena Tuhan katakan, aku akan menumbuhkan. Ya, ini janji Tuhan, saudara. Dan Tuhan akan memperbanyak, saudara, ya. Dikatakan ayat yang selanjutnya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Waduh, diberkati dengan gandum yang terbaik, dengan berkat yang terbaik. Dan aku tidak akan mendatangkan kelaparan. Ya, langit tembaga di-break, semua yang menghalangi berkat Tuhan dihancurkan. Ada otoritas kuasa Roh Kudus ada dalam kita. Dan malaikat-malaikat Tuhan menghalau semua penghalang-penghalang, semua jawaban-jawaban doa sampai ke rumah kita. Ada satu tangga yang naik ke tahta Allah dari rumah kita, di mana malaikat Tuhan turun naik membawa berkat-berkat Tuhan bagi kita. Jadi tidak ada lagi yang menghalangi. Tuhan katakan, aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu, dan aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat pada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Jadi Tuhan akan memperbanyak kita. Dia tidak akan lagi mendatangkan kelaparan, kekurangan, dan kemiskinan, tapi kelimpahan yang Tuhan berikan. Ini janji Tuhan. Saudara pegang, kalau kita hidup benar, hidup kudus, Roh Allah diam di dalam kita. Semua kenajisan, kekotoran akan menyingkir pada saat Roh Kudus, Roh kebenaran itu datang dan masuk di dalam hati kita. Itulah yang akan membuahkan, menghasilkan. Asal kita taat dan menjadi pelaku firman. Tadi ada syaratnya, kita taat, kita setia, kita melakukan firman. Dan dikatakan ayatnya yang
31, dan kamu akan teringat-ingat pada kelakuanmu yang jahat dan perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual dengan dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Jadi seringkali masih ada ingatan kita, dosa-dosa kita ya, masa lalu kita, kekurangan kita, kenajisan kita, hal yang jelek, hal yang buruk. Tetapi kita tidak lagi menikmatin ya. Tapi kita merasa mual, merasa jijik. Aduh, dulu gue pernah begini begitu. Aduh, Tuhan ampuni. Tuhan sudah mengampuni, lupakan. Ya, setiap orang punya kesalahan, punya dosa. Tapi harus merasa jijik, merasa kotor, merasa mual. Dikatakan dalam firman tadi, merasa mual akan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Kita mual, kita jijik. Kok bisa ya gue seperti itu dulu? Itulah masa kebodohan kita, masa kenajisan kita, masa kita hidup di dalam penuh dosa. Dan kita buang jauh-jauh. Walaupun kita ingat, kita merasa mual, merasa jijik. Seringkali ingatan kita lupakan. Bukankah Tuhan sudah mengampuni? Sejauh timur dan barat Tuhan melemparkan dosa-dosa kita. Dulu kita merah seperti kain kesumba dosa kita, penuh dengan darah, tapi diputihkan seperti salju ya. Seringkali iblis ingatin lagi, dulu kan lu begini, dulu kan lu berdosa, lu kan begini. Tapi tengking dalam nama Yesus, dengar iblis, kau tidak bisa menjadi pendakwa karena Tuhan sudah menguduskan, menyucikan. Tuhan sudah mengampuni semua dosa-dosaku. Ya harus punya kecerdasan roh. Seringkali iblis bawa kita ke masa lalu, seringkali iblis bawa kita ke dosa-dosa masa lalu ya. Tapi harus dikatakan firman, kita merasa mual, kita merasa jijik akan dosa. Ya saudara, dan disitulah pemulihan akan terjadi, perubahan akan terjadi, dan sesuatu yang baru Tuhan kerjakan di dalam kita. Karena Roh Kudus itulah yang memperbaharui, Roh Kuduslah yang mengerjakan di dalam kita. Saya juga pernah punya pengalaman ya, mungkin hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek di masa lalu, karakter-karakter. Dulu aku ini karena papa memanjakan ya. Saya juga nggak tahu kalau papa saya dan saya itu lahirnya, tanggal lahir dan bulannya hampir tahunnya sama. Jadi saya seperti dibedakan. Dibedakan tuh kalau ulang tahun saya yang dirayain. Anak 6 tapi yang dirayain, yang papa bawa kue tar, yang tiup lilin itu saya, saudara. Saya sampai kok papa kalau ulang tahun saya kok saya dibawakan kue, dibawakan dirayakan, kan saudara lain enggak. Saya umur 40 tahun ke atas baru saya tahu, waktu papa saya sudah meninggal lama, dibagikanlah akte kelahiran ya, dibagikanlah kartu keluarga, akte kelahiran masing-masing sama koko saya yang paling gede. Di situ saya baru tahu loh, kok ulang tahun papa saya sama, saudara. Itulah ya, kita harus meneruskan pelayanan orang tua kita. Nah, disitulah saudara, yang negatifnya, papa saya lebih sayang, apa-apa dimanjakan, apa-apa dimasakin. Mau makan apa, mau masak apa, kita tinggal, anak-anak tuh remaja tuh leha-leha, papa yang masak, papa yang nyediain. Jadi kita malas, saudara ya. Nih, tabiat malas itu terbawa, saudara, karena orang tua serba melayani kita ya. Disitulah saya, aduh apa-apa malas, apa-apa nggak bisa, apa-apa maunya dilayanin, apa-apa diladenin, sampai makan pun udah gede nih, kita udah dewasa. Kalau sekarang kan udahlah masak mie goreng, nasi goreng sendiri. Ini dilayanin, masih dilayanin. Maka timbullah kemalasan karena orang tua mendidik juga memanjakan ya. Disitulah kita ada satu perubahan-perubahan. Pada waktu kita terdesak dengan keadaan, kita mulai rajin, kita mulai cari ini gimana caranya kita bekerja ya. Kita bisa menghidupi diri kita sendiri. Setelah tamat SMA saya ke kota Jakarta ini, saudara. Ya, kota Jakarta katanya metropolitan, lebih keras, lebih sadis dari Ibu Tiri. Ada yang bilang begitu ya. Tapi itulah perjuangan ya, perjuangan kita ke kota besar, tidak bawa apa-apa, tidak punya warisan, kita hidup di dalam ibu kota yang serba keras, serba cepat semuanya ya. Disitulah kita belajar untuk rajin, untuk satu perubahan, untuk kita ini bisa berjuang, menghidupi diri sendiri, saudara ya. Jadi apapun juga tabiat-tabiat lama, karakter-karakter yang lama, kita harus berubah. Ada satu perubahan-perubahan yang tidak yang kita tidak bisa kerjakan, Roh Kudus yang mengerjakan. Ada lagi orang yang hidup di dalam perzinahan ya, menikmati. Waduh, padahal kalau Tuhan bilang itu kenajisan dan harus mual.
ya, harus kita rasa enek, mual ya untuk dosa-dosa, banyak hal dosa-dosa yang pernah kita buat di masa lalu. Kita harus merasa najis, merasa kotor, dan kita ambil kuasa untuk pemulihan, dan kita diampuni dosa-dosa kita, dan jangan berbuat dosa lagi apapun juga ya saudara. Jadi hidup dalam pertobatan. Jangan menikmati sudah di kubangan babi tetapi nggak mau bangkit, seperti anak terhilang, sudah menjual hartanya, hidup dengan foya-foya, dengan wanita-wanita pelacur, memboroskan hartanya. Tetapi pada saat dia terpuruk sampai habis-habisan, sampai makan ampas babi pun tidak boleh, dia teringat rumah bapaknya. Ayo kembali, comeback kepada Tuhan. Hati kita berbalik dan bertobat. Apapun kenajisan kita, apapun masa lalu kita, apapun tabiat-tabiat karakter-karakter yang jahat, yang jelek, yang buruk, harus bertobat, harus dipulihkan, harus berbalik. Ya, jangan kita dijauhkanlah hati yang keras, jangan ngeyel-ngeyel, merasa pembenaran diri, yang merasa nggak berdosa, nggak bersalah. Itu saudara, itu jauh dari Tuhan. Padahal pada saat Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus menyentuh hati seseorang, itu menginsafkan dia akan dosa-dosanya dan menginsafkan dia untuk minta ampun dan bertobat. Ya saudara, jadi kita puji nama Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai pergaulan-pergaulan yang lama. Saya punya teman-teman juga banyak hidupnya yang lama. Dulu Cimaria saya ini perokok berat. Ya, smoking walaupun cewek saudara. Tetapi pada saat Tuhan jamah, Roh Kudus jamah, dia bisa melepaskan semuanya. Dia bisa tinggalkan semuanya yang tidak benar ya, tidak kudus ya. Dimana ayatnya di mana merokok itu tidak boleh, saudara. Ya, itu adakah sesuatu yang kau beli bukan makanan, ya? Itu akan terasa di mulut dan pahit. Ada ayat yang di Perjanjian Lama, saya lupa. Ya, jangan memboroskan uang bukan makanan. Bahkan itu nikotin yang diisap itu akan menjadi racun. Suami saya juga ada kelepasan dari rokoknya. Semenjak dia stroke ringan ini beberapa tahun lalu ya saudara, dari situ stop rokok saudara, karena dia sudah mengalami, karena udah dibilangin ngeyel, dibilangin gak taat, dibilangin gak apa-apa lah, kelepus saudara, itu merusak kesehatan. Karena saya waktu kontrol ke dokter ya, nganterin suami gitu ya, karena setiap bulan harus check up gitu. Stroke itu penyebab yang terbesar itu, yang paling utama itu rokok. Saya juga baru tahu, saudara. Ini dokter yang ngomong, saudara. Makanya kalau ada persekutuan, masih ada teman atau suaminya yang masih merokok, saya bilangin, jangan merokok, udah buang. Minta kekuatan Tuhan. Ya, walaupun engkau bisa sakau dulu ya, bisa, mulut pahit, nggak enak, pusing ya, karena udah bertahun-tahun perokok berat, bisa mengalami itu. Tapi engkau kuatkan, engkau harus lepas, harus bebas, minta kekuatan Roh Kudus. Ya, jadi apapun juga yang terikat, obat tidur ya, apalagi dia nggak bisa nyaman, tenang, kecuali minum obat. Nah itu saudara, harus lepas. Kita dengan kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus sudah diberikan. Masa lemah lagi? Masa kita mengikuti arus dunia? Masa kita bergantung sama obat-obatan, bergantung sama rokok? Saudara, kalau kelepus, stresnya hilang, lepus. Setelah rokoknya hilang, habis rokoknya, stres lagi saudara. Jadi ayo, kita harus ada perubahan, ada pemulihan, apapun juga ya saudara. Karakter yang lama, pemalas ya, sombong ya, apalagi yang dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil tuh gak ada, dosa besar, dosa kecil, semuanya dosa, semuanya hilang kemuliaan Allah. Ya, lama-lama akan terseret kalau kita tidak mengikuti Roh Kudus, ya, mengikuti arus dunia, mengikuti setan-setan, roh jahat, ujung-ujungnya maut. Mari kita datang kepada Yesus. Dia sumber kekuatan kita, dia pertolongan kita, memampukan kita untuk hidup benar, hidup kudus, karena roh kekudusan, Roh Kudus, roh kebenaran membawa kita pada kebenaran, kekudusan Tuhan. Jadi saudara, apapun juga yang
menjauhkan kita dari Tuhan, dosa-dosa kita ya, hati kita juga dimurnikan, disucikan sehingga kita layak datang. Tidak ada lagi penuduhan diri. Penuduhan diri tuh gini, kalau kita berdoa, lu aja gak bener, lu aja hidup lu A, B, C, D, E, F, G, iblis ingatkan, iblis katakan di pikiran kita, tengking ya. Dalam nama Yesus aku hidup benar, hidup kudus, aku sudah diampuni. Ya udah, lakukan, hasilkan buah pertobatan ya. Seperti Yohanes Pembaptis bilang, aku membaptis kamu dengan air. Ya, baptisan pertobatan, maka hasilkanlah buah pertobatan. Dan Dia yang lebih daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dia itu siapa? Dia huruf besar, yaitu Yesus yang membaptis kita dengan Roh Kudus, dengan roh ya, kuasanya dipenuhi sehingga kita ada kekuatan roh untuk menanggalkan dosa-dosa kita, menanggalkan tabiat-tabiat lama. Kita minta hati yang baru. Saya juga suka berdoa untuk orang lain atau untuk diri sendiri. Tuhan berikan hati yang baru Tuhan. Membuat aku on fire. Membuat aku terus menyala-nyala melayani Tuhan. Membuat aku bisa menang atas dosa, atas tabiat karakter yang lama ditinggalkan. Roh Kudus seringkali lembut menasehati kita. Kamu harus begini, kamu harus ramah, kamu harus hidup benar, kamu harus melakukan yang tepat. Ya, saya juga dibawa Tuhan ke Lumbung Yusuf, saudara ya. Seringkali ada juga nih orang-orang yang kirim gambar, nih Bu Maria, cici saya nih sakit kanker. Ya, dilihat fotonya tua renta gitu ya. Aduh kasihan. Terus saya call, saya telepon. Maksudnya saya mau ngomong, mau ngobrol. Nanti kalau udah bener keadaannya begitu, kita membagi ya. Maksudnya keuangan gitu, bisa beli sembako lah atau apa gitu. Tapi di call nggak mau ngangkat, ini curiga karena kita kalau bawa ke YouTube juga banyak yang minta-minta dana, saudara, minta-minta pertolongan, minta bantuan gitu. Ya, kalau lagi banyak kita gampang nih, mudah memberi, membagi. Tapi kalau lagi sedikit, kadang nggak ada, ya saudara, kita juga berdoa ngandelin Tuhan. Jangan ngandelin manusia, jangan ngandelin orang lain untuk menolong kita. Bolehlah kita minta bantuan ya. Tapi kalau saya lihat juga karena ada yang bohong-bohong, tipu-tipu saudara ya. Kita juga harus peka, memiliki kepekaan ya. Kalau kita lagi diberkati banyak, ada banyak, saya doa Tuhan biarlah kita membaginya tepat sasaran nih. Orang-orang yang membutuhkan, baik pelayanan, baik hamba Tuhan, baik gereja, baik orang-orang susah, baik mereka yang dalam keterpurukan, kita bisa berbagi tepat ya. Nah, kalau dalam keadaan dana tipis, kekurangan, kita juga ngandelin Tuhan, kita doa. Nggak mungkin kita minta sumbangan sana-sini untuk pelayanan pas agape ini, saudara ya. Kita berdoa. Ya puji Tuhan, ada juga yang memberi ya secara rutin walaupun nggak banyak, puji Tuhan. Kita mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, gerakan hati mereka, Roh Kudus gerakan hati ya. Saya juga orangnya nggak mau minta-minta lah, paling apa ya, di hati itu paling itu bukan aku lah kalau aku minta-minta gitu ya. Ya, tapi Tuhan yang menggerakkan ya, Tuhan yang menggerakkan nih. Ada perlu untuk acara ini, perlu untuk lawatan ini, ada misionaris yang perlu dukungan, ada ini untuk pembangunan gerejanya atau pastorinya hampir rubuh ya. Ya kita bisa menyalurkan tepat sasaran. Tapi ada juga yang sisi negatifnya, ada yang bohong-bohong, tipu-tipu. Kan kita nggak tahu saudara. Ini kan kalau YouTube ini kan ke seluruh Indonesia ya kan. Ada juga yang minta-minta sumbangan. Saya bener nggak? Papahnya sakit, kontrakan habis, apa-apa bener gak? Ya akhirnya video call, saudara, bener. Ya udah kita berbagi. Jadi kita harus tepat ya. Kita punya kepekaan. Roh Kudus ada dalam saya. Nah itulah yang memberikan saya ketepatan, kepekaan nih, orang bener gak nih gitu kan. Banyak sekali orang yang minta-minta bantuan, minta sumbangan, minta uang. Karena tahu nih Bu Maria bikin Lumbung Yusuf gitu ya. Bukan saya ini ya, maksudnya
maksudnya gini loh, jangan kita tertipu, dibohongin gitu loh, minta-minta uang, minta-minta sumbangan tetapi tidak sakit, tidak dalam keadaan kekurangan ya, memang ada yang penipuan-penipuan seperti itu. Makanya saya juga Tuhan berikan kepekaan ya supaya kita membaginya tepat ya pada orang-orang yang Tuhan suruh kita menabur, memberi, membagi ya saudara ya. Jadi saya puji Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Apapun kehidupan saya Tuhan bisa jadi berkat. Bahkan saya pun masih bisa melakukan pekerjaan apapun, kita masih bisa menabur, memberi. Saya juga bisa menabur untuk keluarga ya, bekerja gitu ya. Ngurus cucu, ngurus suami, ngurus apapun yang bisa kita urus ya, kita urus, kita kerjakan dengan baik ya. Maka berkat-berkat Tuhan melimpah ya kan, dari utara, barat, timur, selatan mengalir aja ya, percaya aja. Kita nggak usah pusing karena Tuhan yang mencukupkan ya. Kembali lagi kita mempunyai hati yang tulus, hati yang murni, hati yang baik, di mana Roh Allah tinggal di dalam kita. Hidup kita ada berkat buah-buahnya ya, ada buahnya yang terlihat ya. Puji nama Tuhan. Biarlah kita saat ini minta hati yang baru pada Tuhan, dijauhkan hati yang jahat, hati yang kotor, hati yang serakah, hati yang sombong, hati yang kikir, hati yang apapun dibuang ya, hati yang malas ya. Mari kita berubah. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, firman-Mu mengatakan Engkau memberikan hati yang baru, roh yang baru pada setiap anak-anak Tuhan yang meminta. Saat ini Bapa kami minta di dalam nama Yesus Kristus, berikan Roh Kudus-Mu, roh yang baru yang daripada Engkau memenuhi hati pikiran kami, menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh berbuah-buah lebat tuh kemuliaan nama-Mu. Hidup kami menjadi contoh teladan bagi orang banyak, dan kami boleh Tuhan menabur, memberi, membagi bagi orang yang kekurangan, baik membagi doa, membagi firman, membagi kesaksian hidup kami, bahkan membagi keuangan, beras, apapun yang kami bisa bagikan Bapa. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di hari ke-9 kami mengadakan doa pengurapan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus semakin menyala-nyala dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Karena Roh-Mu menyala